Oke, selamat jumpa lagi. Kali ini kita sudah ada di contoh keempat dari penerapan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita bicara tentang anuitas. Apa itu anuitas? Nah, seringkali kita kenal atau dekat dengan istilah ini, tetapi tidak tahu kalau namanya itu anuitas. Ya, anuitas itu adalah pembayaran dengan jumlah tetap yang harus dilakukan secara periodik. Waktu antara pembayaran-pembayaran yang berurutan dan berdekatan disebut interval pembayaran. Dan waktu mulainya interval pembayaran pertama sampai dengan ujung pembayaran terakhir disebut jangka pembayaran. Nah, kalau dari istilah ini kira-kira sudah ada petunjuk nggak kira-kira anuitas itu apa? Nih, sering kali kan kalian dapatkan selebaran seperti ini. Kemudian ada berapa kali cicilan seperti ini. Nah, cicilan, besaran cicilan di sini itulah yang disebut dengan anuitas. Kalau istilah orang-orang biasanya di masyarakat umum biasanya kenal dengan istilah angsuran, mengangsur. Padahal itu bukan angsuran. Angsuran beda dengan anuitas. Apa itu angsuran? Apa itu anuitas? Coba kita lihat. Anuitas adalah sejumlah pembayaran dengan jangka waktu dan besaran yang tetap. Jadi misalkan kita membeli atau kredit sepeda motor, di mana tiap bulan harus membayar 500.000. Nah, 500.000 itu namanya anuitas, bukan angsuran. Jadi 500.000 yang kita bayarkan tiap bulan dengan besaran yang sama namanya anuitas. Lah, anuitas itu terdiri atas besar angsuran dan besar bunga. Jadi kalau kita membayar 500.000, maka 500.000 itu dibayar untuk membayar dua. Yang pertama kita membayar angsuran hutang kita, yang satu kita membayar bunga yang diberikan kepada kita. Itu ya. Jadi anuitas itu cicilan, angsuran itu ada di dalam anuitas. Yuk kita ke sini. Anuitas itu adalah angsuran ditambah bunga, di mana kita bisa menghitung besaran anuitas itu dengan N, ini besarannya pinjaman ya, dikalikan 1 per sigma N dari 1 sampai P untuk 1 plus I pangkat negatif N. Nah, kalau ngitung kayak gini pasti pusing. Nah, kita diberi kemudahan, ada namanya tabel daftar anuitas bunga majemuk. Seperti apakah tabelnya? Tabelnya seperti ini. Nah, nanti kalau ulangan, nanti di ujian dan sebagainya, nanti akan diberikan potongan. Nah, tinggal kalian pilih kira-kira yang mana yang akan kalian kalikan hasilnya, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Utang sebesar 800.000 akan atau rencananya dilunasi dalam 4 bulan dengan anuitas pertama dibayar setelah 1 bulan dengan bunga 6% per bulan. Jadi gini maksudnya, ada utang 800.000. Nah, yang hutang ini akan membayar dalam 4 kali pembayaran. Nah ya, berarti membayar dalam 4 kali pembayaran, di mana setiap pembayarannya itu, setiap bulannya, dia dibebani besar bunga 6%. Yang ditanyakan adalah besarnya anuitas, berarti per bulan dia bayarnya berapa. Dan yang kedua adalah rencana angsuran. Nah, rencana angsuran ini penting untuk kita supaya tahu sebenarnya setiap bulan itu kita membayar bunga sebesarnya berapa, kita membayar angsuran kita untuk hutang itu sebesar berapa. Nah, itu penting untuk kita ketahui. Ya, yuk ke sini. Anuitas tadi rumusnya adalah N besar pinjaman dikali 1 per sigma N sama dengan 1 sampai P 1 plus I pangkat negatif N. Mari kita kerjakan. Di sini pinjamannya adalah 800.000. Jangka waktunya 4 bulan dengan interest atau bunganya 6%. Berarti kita menghitungnya 800.000 kita kalikan besarannya ini. Lihatnya di mana? Di tabel ini. Coba dilihat. Bunganya 6%. Berarti yang kita lihat adalah bunga 6%. Bunga 6% di mana? Di sini bunga 6%. Kemudian
Jangka waktu pembayarannya berapa? Jangka waktunya adalah 4 bulan. Maka kalau begitu berapa besarannya? Ini besarannya 0,2885. Coba ya, saya tulis dulu. Berarti di sini adalah 0,2885915. Oke, besarannya adalah 230.825,2. Nah, ini adalah yang harus dibayarkan yang hutang tadi setiap bulannya. Nah, ini adalah anuitasnya. Mari kita buat rencana angsuran. Sebelum kita mengerjakan rencana angsuran, ada hal yang kita perlu ketahui. Di mana prinsip-prinsip dari rencana angsuran itu begini. Misalkan ada bunga. Bunga itu sama dengan, ini persen dari pinjaman. Ini bukan 1% ya, karena tadi pinjaman ini I persen. Berarti gitu ya. I persen tergantung pinjamnya bunganya berapa. I persen dari pinjaman. Kemudian besar angsuran itu adalah besarnya anuitas dikurangi bunga tadi. Kemudian sisa hutang itu sama dengan hutang di awal dikurangi angsuran pada bulan itu. Yang keempat, jumlah semua angsuran kalau di jumlah totalnya sama dengan besar hutang. Yuk kita coba. Nah, kalau kita coba di sini sudah ada tabel. Wah, seperti ini ya. Jadi, pada bulan pertama hutangnya berapa? 800.000. Anuitasnya tadi kita hitung besarnya adalah 230.837,20. Ini adalah yang dibayarkan tiap bulan. Lah, anuitas ini sendiri terdiri dari dua, yaitu bunga dan angsuran pada bulan tersebut. Sekarang kalau bunganya kita ngitungnya dari mana? Di sini katakan bunga adalah I persen dari pinjaman. Berarti karena tadi bunganya 6%, maka 6% dikalikan 800.000 nilainya adalah 48.000. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kalau di sini bunganya 48.000 sementara anuitasnya 230.837,20 berarti sebenarnya kita sudah mengangsur pada bulan pertama hutang kita sudah berkurang berapa? Gitu kan? Karena anuitas itu isinya bunga dan angsuran, jadi kalau mau mencari angsuran, ya tinggal kita kurangkan anuitas dengan besaran bunga. Berapa besarannya? Yaitu sebesar 182.873. Nah, sekarang kalau kita mau mengetahui berapa sisa hutang kita, ya tinggal kita kurangi saja. Utang di awal bulan pertama ini 800.000 dikurangi yang sudah kita angsur, yaitu 182.873. Maka besarannya adalah 617.126,80. Sorry, ini ada 20-nya ya. Nah, ini ada 20-nya. Oke, selanjutnya masuk ke bulan kedua. Dari hutang awal 800, hutangnya sekarang tinggal 617.126,80. Maka bunga pada bulan kedua ini menghitungnya dari sini. 6% dikalikan 617.126,80. Maka besarannya adalah 37.027,61. Ini adalah bunga yang dibayarkan pada bulan kedua dari anuitas 230.837,20. Berarti sebenarnya kita sudah mengangsur utang kita sebesar berapa? Iya, dari 230.837,20 dikurangi 37.027,61. Berapa besarannya? Besarannya adalah 193.845,59. Nah, kalau sudah kita angsur sebesar ini pada bulan kedua, maka hutang kita yang awalnya 617 sekian ini sekarang berkurang. Tinggal berapa berarti? Tinggal 281,21. Sekarang kita mau lihat hutang di bulan ketiga. Bulan ketiga
Sisanya adalah 423.281,21. Nah, berarti bunga yang harus kita bayarkan pada bulan ketiga ini adalah 6% dari 423.281,21. Berapa besarannya? Yaitu 25.396,87. Karena anuitasnya 230.837,20, bunganya 25.396,87, berarti sisa angsurannya adalah 476 sorry 205 476,33. Berarti sisa hutang kita pada bulan ketiga besarannya adalah 217.804,88. Nah, yuk. Bulan terakhir, pembayaran terakhir, kita tetap membayar sebesar 230.837,20 per bulan. Tetapi pada dasarnya hutang kita sebenarnya tinggal ini. Nah, tetapi karena ada bunganya yaitu 6% dari 217.804,88, yaitu sebesar 13.068,29, maka angsurannya sebenarnya pada bulan keempat ini sebesar 217.804,91. Maka sisa hutangnya di sini dikatakan minus 0,08, ini sebenarnya setara dengan 0, artinya hutang kita sudah lunas gitu ya pada bulan keempat. Jadi seperti yang diinformasikan di sini tadi pada prinsip-prinsip rencana angsuran, jumlah semua angsuran itu sama dengan besar utang, apa benar? Nah, ini kalau kita jumlah maka nilainya adalah 800.000. Oke, sekian penjelasan tentang anuitas. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan, tulis di LMS Moodle kalian. Kita akan sama-sama nanti membahasnya langsung di forum. Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Selalu jaga kesehatan. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.